Imam untuk Anissa bab 11. Yasmin tidak sadar bahwa Imam sedang kesal. Ia malah senang karena Imam mengatakan Anissa bukan urusannya. Sementara itu, Anissa dan Yusuf sedang menuju ke tempat Yakub ditahan. Mas Yusuf, maaf ya jadi merepotkan, ucap Anissa. Ia tidak enak hati karena Yusuf harus menjemputnya lebih dulu. Kamu santai aja, Nis. Aku tuh udah anggap kalian seperti keluarga sendiri. Sekarang, yang terpenting kita usaha dulu supaya papa kamu bisa bebas ya, jelas Yusuf. Iya, Mas. Tapi kayaknya nggak mudah ya, tanya Anissa sambil menoleh. Sesulit apapun aku akan mengusahakannya. Kamu yang sabar ya. Yusuf tak tega melihat Anissa dan Fatih hidup sengsara. Ia yakin apa yang mereka jalani saat ini tidaklah mudah. Aku pasti sabar, Mas. Yang terpenting papa baik-baik aja, jawab Anissa. Alhamdulillah beliau baik-baik aja. Makanya aku ajak kamu ketemu Pak Yakub biar kamu tenang, jelas Yusuf. Syukurlah kalau begitu, ujar Anissa. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di tempat Yakub ditahan. Yusuf pun langsung mengajaknya masuk menemui papanya itu. Saat sudah berada di dalam, mereka harus menunggu lebih dulu. Setelah beberapa saat, akhirnya Yakub pun muncul. Nis, ucap Yakub. Papa? Anissa langsung berdiri dan menghampiri papahnya. Ia pun memeluk Yakub lalu menangis di pelukan papahnya itu. Pah, aku kangen, lirih Anissa. Melihat momen itu, Yusuf jadi terharu. Ia tahu bahwa hubungan mereka begitu dekat, sebab selama ini Yakub sering bercerita banyak tentang keluarganya. Papa juga kangen sama kamu, nak. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Yakub. Anissa melemparkan peluntutannya. Papa jangan khawatir ya. Aku baik-baik aja. Sekarang Papa fokus untuk menyelesaikan masalah ini. Insya Allah aku dan Fatih aman. Kami pun selalu mendoakan Papa, ujar Anissa sambil memegangi tangan papahnya. Hati Anissa sangat miris melihat tangan papahnya diborgol. Aku tahu Papa bukan penjahat, tapi kenapa harus sampai seperti ini? Lirih Anissa sambil mengusap air matanya. Ini sudah prosedurnya, nak. Kamu jangan khawatir ya. Alhamdulillah Papa masih dapat perlakuan baik, ucap Yakub. Anissa menganggukkan kepalanya. Setelah itu mereka pun duduk dan berbincang. Yakub mendengarkan penjelasan Yusuf. Ia pun menyampaikan apa yang Yusuf tanyakan. Pria Parubaya itu sangat percaya pada pengacaranya. Selama ini Yusuflah yang selalu membantunya. Usia Yusuf yang jauh lebih muda darinya pun membuat Yakub menganggapnya seperti anak sendiri. Yusuf, aku titip Fatih dan Anissa ya. Aku percaya kamu pasti bisa menjaga mereka, ujar Yakub. Bapak jangan khawatir. Tanpa diminta pun aku pasti akan menjaga mereka. Sebenarnya aku ingin mengajak mereka tinggal di rumahku, tapi mereka menolak. Jadi sementara aku hanya bisa membantu sebisanya, jelas Yusuf. Terima kasih, itu pun sudah lebih dari cukup, ucap Yakub. Aku tidak ingin merepotkan orang lain lebih banyak lagi, Mas. Semoga Mas Yusuf memakluminya, ucap Anissa. Iya, aku mengerti, ujar Yusuf. Setelah waktu kunjungan habis, Anissa dan Yusuf pun pamit. Papa baik-baik di sini ya, makan yang cukup, tidurnya juga yang cukup. Pokoknya jangan khawatirkan kami. Aku dan Fatih baik-baik saja, ucap Anissa sambil memeluk Yakub. Iya nak, ingat jaga ibadah kalian. Jangan sampai pendidikan kalian putus ya, pinta Yakub. Pasti Pah, aku gak akan ngecewain Papa. Aku pamit ya. Yakub mengecup kening Anissa, kemudian Yusuf pun berpamitan. Pak, saya pulang dulu, ucapnya. Iya, titip Anissa ya, Suf, sahut Yakub. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa dan Yusuf pun meninggalkan tempat tersebut. Kamu udah makan belum, Nis? Kita makan dulu yuk,
ajak Yusuf. Gak usah mas, aku makan di rumah aja, jawab Anissa. Nis, kamu lupa tadi papamu menitipkan kamu ke aku. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu sudah makan, dan nanti akan kutunjukkan ke beliau jika mengunjunginya lagi, jelas Yusuf. Ya udah deh iya, sahut Anissa. Ia setuju jika itu menyangkut papahnya. Akhirnya mereka pergi ke sebuah mall untuk makan. Kamu mau makan apa? Tanya Yusuf saat mereka sudah berada di mall. Apa aja mas? Sekarang aku mah makan, yang penting kenyang. Hehehe, jawab Anissa padanya. Namun hal itu justru membuat Yusuf semakin tak tega melihat nasibnya. Kalau makan steak gimana? Ajak Yusuf. Ia sengaja memilih makanan mahal karena khawatir Anissa yang sedang kesusahan itu jarang menemukan makanan tersebut. Boleh, jawab Anissa. Akhirnya mereka mencari tempat makan steak yang ada di mall tersebut. Saat sedang berjalan, Anissa yang melamun itu hampir menabrak pilar mall tersebut. Nis, hati-hati, ucap Yusuf sambil menarik Anissa agar tak menabrak pilar. Mendengar suara Yusuf yang cukup kencang, seorang yang sedang berjalan dengan kekasihnya pun menoleh. Ngapain mereka di sini? Batinnya. Dia adalah imam. Saat itu ia melihat Yusuf seperti sedang merangkul Anissa. Padahal Yusuf hanya sedang menyelamatkannya dari pilar. Imam yang penasaran pun akhirnya membuntuti mereka. Iya, terima kasih mas, jawab Anissa. Kamu mikirin apa sih, Nis? Ingat kan kata papahmu? Iya mas, tapi meski aku berusaha untuk gak mikirin papa, tetap saja kepikiran. Yusuf memahami hal itu. Akhirnya ia berusaha untuk mengalihkan perhatian Anissa. Nah, itu dia tempatnya. Ayo, aku udah lapar, ajak Yusuf. Mereka pun masuk ke restoran steak. Yes, kita makan steak yuk, ajak Imam. Ayo, sahut Yasmin. Ia belum sadar bahwa di depan sana ada Anissa. Akhirnya mereka pun masuk ke restoran tersebut. Imam memilih tempat yang agak jauh supaya Yasmin tidak melihat Anissa. Pun ia tak ingin Anissa melihatnya. Meski begitu, Imam masih dapat melihat ke tempat Anissa duduk dari kejauhan. Anissa dan Yusuf makan sambil berbincang. Yusuf berusaha menghibur gadis itu, sehingga ia menceritakan hal lucu dan akhirnya berhasil membuat Anissa tertawa. Melihat Anissa bisa tertawa lepas bersama Yusuf, hati Imam sangat tidak suka. Ia kesal karena akhir-akhir ini Anissa selalu canggung jika bersamanya. Padahal bisa dikatakan mereka sudah cukup dekat, karena Imam sering mengajari Anissa secara pribadi. Nis, aku foto kamu ya. Nanti aku kasih lihat ke payaku pas lagi kunjungan, ucap Yusuf. Ia izin untuk memotret Anissa. Anissa mengangguk. Tapi satu aja ya mas, aku malu, ucap Anissa. Iya, santai aja, sahut Yusuf. Pria itu pun memotret Anissa yang sedang makan. Anissa tersenyum supaya papahnya senang. Namun Yusuf tidak hanya mengambil satu kali jepretan. Ia justru mengambil cukup banyak potret Anissa. Oke, Don, ucap Yusuf. Ia senang karena akhirnya bisa memiliki foto gadis itu. Sebenarnya itu hanya alasan Yusuf saja. Meski benar ia akan menunjukkan foto itu pada Yakub, tetapi Yusuf pun memang ingin memiliki foto gadis itu. Sejak pertemuan tempo hari, Anissa sudah cukup memberikan kesan di hati Yusuf. Ia sangat salut dengan gadis itu karena begitu mandiri. Padahal anak pejabat yang biasa hidup dengan kemewahan, ia pikir tidak akan bisa seperti itu. Sementara itu, melihat Yusuf memotret Anissa ada hati yang panas, sebab dirinya pun belum pernah melakukan hal itu. Apa hubungan mereka sebenarnya? Dia pria yang waktu itu di hotel kan? Batin Imam kesal.